Di sini saya memilih materi kelima, yaitu interaksi, stratifikasi, dan problematika sosial dengan berfokus kepada submateri stratifikasi sosial. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang stratifikasi sosial. Menurut Piritim Asorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarki. Dalam karangannya yang berjudul Social Stratification, Piritim Asorokin menyatakan bahwa sistem lapisan masyarakat itu merupakan ciri tetap dalam masyarakat yang hidup teratur. Bentuk stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, sistem kasta. Sistem kasta merupakan sistem stratifikasi tertutup di mana orang tidak bisa sama sekali merubah status sosial yang ada pada dirinya. Dalam agama Hindu terdapat 4 kasta. Yang pertama, Brahmana, yang kedua, Ksatria, yang ketiga, Waisya, dan yang keempat adalah Sudra. Yang kedua adalah sistem kelas. Sistem kelas merupakan sistem stratifikasi terbuka dilatar belakangi oleh prestasi individu dan faktor sosial. Contohnya, didapati sekelompok orang dengan status sosial yang berbeda-beda, dengan faktor penentu seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan juga pekerjaan. Yang ketiga adalah sistem meritokrasi, yaitu sistem yang dilatar belakangi keyakinan bahwa stratifikasi sosial itu ditentukan berdasarkan usaha atau jasa pribadi. Proses terjadinya stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama, otomatis atau dengan sendirinya. Yang kedua adalah secara sengaja. Adalah otomatis atau dengan sendirinya, yaitu telah ada semenjak lahir atau bisa dengan adanya pertumbuhan yang terjadi di masyarakat. Untuk contohnya yaitu keturunan kerajaan. Yang kedua, secara sengaja. Contohnya, seseorang yang diberi wewenang sekaligus kekuasaan oleh seseorang atau suatu organisasi. Fungsi stratifikasi sosial yang pertama adalah sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban. Contohnya, saat menentukan gaji atau penghasilan seseorang, jabatan atau kedudukan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai alat penempatan seseorang atau suatu individu dalam suatu lapisan tertentu. Stratifikasi sosial ada hampir di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh stratifikasi sosial yang ada di daerah sekitar saya. Di sini, saya menggunakan teori dari Marxis, yaitu masyarakat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu kaum proletar, kaum kelas bawah, dan kaum borjuis, kaum kelas atas. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, sehingga muncul kelas baru, yaitu kelas menengah. Masyarakat sekitar saya menganggap seseorang termasuk ke dalam kelas bawah atau lower class jika dilihat dari sisi pendapatannya, kelas bawah masih di bawah rata-rata. Kehidupan masyarakat kelas bawah ini disubsidi oleh pemerintah, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan mereka tidak memiliki barang-barang berharga. Masyarakat menganggap seseorang termasuk kelas menengah atau middle class jika kehidupan masyarakat cenderung lebih stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Kelas menengah mampu memenuhi kebutuhan tersier seperti fashion, gadget, dan juga makanan. Masyarakat menganggap seseorang termasuk kelas atas atau upper class jika masyarakat ini memiliki pendapatan di atas rata-rata. Selain itu, memiliki target-target baru yang ingin dicapai dan banyak memiliki usaha serta bisnis. Juga dilihat dari harta benda yang dimiliki seperti mobil, rumah mewah, perhiasan, dan lain-lain.
Masyarakat memiliki tolak ukur tersendiri dalam menilai atau menggolongkan seseorang ke dalam kelas-kelas sosial, dengan memperhatikan dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial, yaitu ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan yang dimiliki. Penjelasan tadi merupakan contoh pelapisan masyarakat berdasarkan ukuran kekayaan. Dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini, pelapisan sosial di masyarakat semakin terlihat jelas. Pasalnya, masyarakat kelas atas dengan segala yang ia miliki mampu membeli alat-alat kesehatan yang digunakan sebagai pencegahan COVID-19. Contohnya, masker dan hand sanitizer. Berbeda jauh dengan masyarakat kelas bawah, mereka hanya menggunakan alat seadanya karena tidak mampu membeli. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.